Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahardika Bagaskara, NPM 2021-21-50007 dari kelas R2A. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari Pak Asad STHI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah profesi pendidikan. Baik teman-teman semua, mari kita mulai videonya. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu profesi guru. Kira-kira profesi guru itu apa ya? Yuk kita simak penjelasannya. Profesi guru. Menurut KBBI tahun 2005 nomor 897, kata profesi berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Menurut Sadirman tahun 2009 berpendapat, secara umum profesi dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut dalam sains dan teknologi yang digunakan sebagai perangkat dasar untuk diimplementasikan dalam kegiatan yang bermanfaat. Menurut UNO tahun 2008 nomor 15, guru merupakan suatu profesi yang berarti suatu jabatan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan. Profesi guru adalah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam proses pembelajaran. Uraian tugas pokok tersebut mencakup keseluruhan unsur proses pendidikan dan peserta didik. Tugas pokok itu hanya dapat dilaksanakan secara profesional bila persyaratan profesional yang ditetapkan terpenuhi. Fungsi guru dalam proses pendidikan adalah mengajar, mendidik, membina, mengarahkan, dan membentuk watak dan kepribadian sehingga manusia itu berubah menjadi manusia yang memiliki ilmu pengetahuan, cerdas, dan bermartabat. Oleh karena itu, tidak setiap orang dapat menjadi guru, tidak setiap orang dapat melaksanakan tugas guru. Guru memerlukan persyaratan dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan yang dirancang khusus. Untuk itu, sehingga dalam melaksanakan tugasnya, guru akan terhindar dari kesalahan. Alasannya, bila terjadi kesalahan, hal itu akan berakibat fatal terhadap masa depan peserta didik dan tentu saja amat merugikan dunia pendidikan. Dengan demikian, guru memerlukan pendidikan profesional yang dapat menghasilkan guru yang memiliki kemampuan profesional yang diisyaratkan oleh jabatan guru sebagai sebuah profesi. Nah, teman-teman semua, itulah penjelasan dari saya tentang apa sih itu profesi guru. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban guru. Kira-kira apa aja sih hak dan kewajiban guru itu? Yuk kita simak penjelasannya. Hak dan kewajiban guru. Pengertian hak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah kebenaran, milik, kepunyaan, atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu tanpa menyalahi undang-undang, Pancasila, maupun aturan yang berlaku. Sementara kewajiban dalam KBBI adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak adalah sebuah kekuasaan mutlak untuk menerima atau melakukan suatu hal karena memang sudah seharusnya diterima dan dilakukan oleh suatu pihak dengan catatan tidak melanggar aturan yang berlaku. Sementara kewajiban adalah suatu hal yang harus dilaksanakan dengan benar dan penuh rasa tanggung jawab. Meskipun dalam pengertian hak dan kewajiban ini selalu berdampingan, tetapi dalam praktiknya kewajiban harus dilakukan terlebih dahulu. Setelah itu, barulah seorang bisa memperoleh haknya. Jadi bisa dikatakan kalau hak merupakan balasan yang diterima oleh seseorang karena sudah melakukan kewajibannya dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.
Hak dan kewajiban seorang guru sudah diatur semua dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hak dan kewajiban guru terdapat pada pasal 39 hingga pasal 44. Adapun hak guru dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 39 hingga pasal 44 antara lain: penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Selanjutnya, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga pendidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan, pembinaan karir sesuai dengan tuntunan pengembangan kualitas. Selanjutnya ada berhak mendapatkan sertifikasi pendidik. Lalu ada perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Selanjutnya ada kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, hak dan kewajiban guru juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Tepatnya tercantum pada pasal 14 ayat 1 untuk hak guru serta pasal 20 untuk kewajiban guru. Berikut hak-hak yang harus diterima guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya sebagai tenaga pendidik berdasarkan pasal 14 ayat 1. Yang pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Yang kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Yang kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Yang keenam, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, ada memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi. Selanjutnya, memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan. Lalu, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi. Lalu, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Kewajiban guru. Adapun kewajiban yang harus dilakukan guru menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang tercantum dalam pasal 39 hingga pasal 44 antara lain: pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan dan pelatihan. Lalu, yang kedua, harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang keempat, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang kelima, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kewajiban guru juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 20
Antara lain, merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Selanjutnya, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Dan yang terakhir yaitu memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang hak dan kewajiban guru. Yuk lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu adalah tentang 4 kompetensi guru. Kira-kira ada apa aja sih kompetensi guru itu? Yuk simak penjelasannya. 4 kompetensi guru. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 35 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa standar nasional pendidikan terdiri dari isi, standar proses, standar pengelolaan, standar penilaian pendidikan, dan standar pembiayaan harus ditingkatkan secara berkala dan berencana. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyebutkan bahwa seorang guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya adalah mendidik, membimbing, mengajar, menilai, melatih, dan mengevaluasi peserta didik mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan formal. Guru sebagai learning agent, yaitu guru berperan sebagai fasilitator, pemacu, motivator, pemberi inspirasi, dan perekayasa pembelajaran bagi peserta didik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8, kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi pedagodik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang akan didapatkan jika mengikuti pendidikan profesi. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang dapat mencerminkan kepribadiannya seseorang yang dewasa, arif dan berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Kompetensi kepribadian dibagi menjadi beberapa bagian, meliputi kepribadian yang stabil dan mantap. Maksudnya adalah seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat, bangga menjadi seorang guru, serta konsisten dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Selanjutnya, kepribadian yang dewasa. Maksudnya adalah seorang guru harus menampilkan sifat mandiri dalam melakukan tindakan sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja yang tinggi sebagai guru. Selanjutnya, kepribadian yang arif. Seorang pendidik harus menampilkan tindakan berdasarkan manfaat bagi peserta didik, sekolah, dan juga masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan melakukan tindakan. Selanjutnya adalah kepribadian yang berwibawa. Seorang guru harus mempunyai perilaku yang dapat memberikan pengaruh positif dan disegani oleh peserta didik. Dan yang terakhir, memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan dapat diteladani oleh peserta didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan seorang guru dalam memahami peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, pengembangan peserta didik, dan evaluasi hasil belajar peserta didik untuk mengaktualisasi potensi yang mereka miliki. Kompetensi pedagogik dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya sebagai berikut.
Yang pertama, dapat memahami peserta didik dengan lebih mendalam. Dalam hal ini, seorang guru harus memahami peserta didik dengan cara memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian, pengembangan kognitif, dan mengidentifikasi bekal untuk mengajar peserta didik. Yang kedua, melakukan rancangan pembelajaran. Seorang guru harus memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, seperti menerapkan teori belajar dan pembelajaran, memahami landasan pendidikan, menentukan strategi pembelajaran didasarkan dari karakteristik peserta didik, materi ajar, kompetensi yang ingin dicapai, serta menyusun rancangan pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran. Seorang guru harus dapat menata latar pembelajaran serta melaksanakan pembelajaran secara kondusif. Yang keempat, merancang dan mengevaluasi pembelajaran. Guru harus mampu merancang dan mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan dengan menggunakan metode melakukan analisis evaluasi proses dan hasil belajar agar dapat menentukan tingkat ketuntasan belajar peserta didik serta memanfaatkan hasil penilaian untuk memperbaiki program pembelajaran. Yang terakhir, mengembangkan peserta didik sebagai aktualisasi berbagai potensi peserta didik. Seorang guru mampu memberikan fasilitas untuk peserta didik agar dapat mengembangkan potensi akademik dan non-akademik yang mereka miliki. Selanjutnya yang ketiga ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul dengan tenaga pendidikan, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat di sekitar sekolah. Kompetensi sosial meliputi yang pertama, memiliki sikap inklusif, bertindak objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terhadap agama, jenis kelamin, kondisi fisik, ras, latar belakang keluarga, dan status sosial. Lalu, guru harus dapat berkomunikasi secara santun, empatik, dan efektif terhadap sesama guru, tenaga kependidikan, dan orang tua serta masyarakat sekitar. Selanjutnya, guru dapat melakukan adaptasi di tempat bertugas di berbagai wilayah Indonesia yang beragam kebudayaannya. Dan yang terakhir, guru mampu melakukan komunikasi secara lisan dan tulisan. Dan yang terakhir adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah penguasaan terhadap materi pembelajaran dengan lebih luas dan mendalam, mencakup penguasaan terhadap materi kurikulum mata pelajaran dan substansi ilmu yang mengenai materi pembelajaran dan menguasai struktur serta metodologi keilmuannya. Kompetensi profesional meliputi yang pertama, penguasaan terhadap materi, konsep, struktur, dan pola pikir keilmuan yang dapat mendukung pembelajaran yang dikuasai. Yang kedua, penguasaan terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran atau bidang yang disukai. Yang ketiga, melakukan perkembangan materi pembelajaran yang dikuasai dengan kreatif. Yang keempat, melakukan pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan yang reflektif. Dan yang kelima, menggunakan teknologi dalam berkomunikasi dan melakukan pengembangan diri. Oke. Nah, teman-teman semua, itulah 4 kompetensi guru. Lanjut ke materi selanjutnya. Baik, ini adalah materi terakhir. Materi terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pengajuan jenjang kepangkatan guru. Yuk, simak penjelasannya. Langkah-langkah pengajuan jenjang kepangkatan guru. Tim penilai angka kredit guru urusan MAG menjelaskan yang dinilai dalam angka kredit jabatan fungsional guru yaitu bukti fisik. Ada 2 jenis, yaitu unsur utama dan unsur penunjang. Dalam unsur utama yang dilihat terkait kualifikasi pendidikan, SK terakhir, sertifikat pengembangan diri, karya tulis ilmiah. Untuk karya tulis ilmiah ini tergantung jenjang pangkat yang dinilai oleh tim penilai, seperti dari 3/B ke 3/C sampai ke 4/A. Dan karya tulis ini bervariasi tergantung petunjuk teknis dari tim penilai Imbu Mantan Guru MAN 2 Mataram.
Tim penilai menambahkan bukti fisik terkait dengan surat tugas dan kegiatan-kegiatan di sekolah sebagai guru atau pengawas. Untuk guru, unsur petunjuk utama dilihat PKG kinerjanya sebagai guru dan penilaiannya sudah dinilai oleh kepala sekolah masing-masing sebagai dasar untuk angka kredit. Unsur utama ini dikaitkan pula dengan unsur utama terkait karya tulis ilmiah, ada PKG dan PKB. PKG guru, ada prestasi kerja di sekolah, proses belajar mengajar, tambahnya. Selanjutnya, tim penilai tegaskan di PKB perkembangan diri sejauh mana yang mengikuti diklat, workshop, dan juga karya tulis ilmiah. Pada golongan 3C dibuat 1 karya tulis, golongan 3D dibuat 2, golongan 4A dibuat PTK. Berharap guru dan pengawas PTK dan PTS dilampirkan pada kenaikan pangkat. 3D ke 4A harus ada persyaratan untuk bisa lulus untuk naik ke pangkat jika terpenuhi PKG dan PKB 2 macam itu. Jika kurang, baru dekat dengan unsur penunjang guru atau pengawas kartu PGRI, pengawas ujian sekolah dan ujian nasional, dan penyajian penghargaan yang dinilai. Sehingga kalau keduanya terpenuhi atau mencukupi KUM yang dipersyaratkan berbeda KUM 3C, 200 KUM 3D, 300 KUM 4A, 400 jika itu terpenuhi bisa diusulkan untuk naik pangkat. Lebih lanjut dikatakan tim penilai angka kredit ada perbedaan guru dan pengawas. Kalau guru harus merujuk pada Permenpan RB nomor 16 tahun 2009, sedangkan pengawas merujuk pada Permenpan RB nomor 21 tahun 2010, sehingga rujukan ini dasar tim penilai untuk angka kredit dan diperkuat oleh Permendikbud tentang lampiran PP nomor 35 tentang lampiran Permenpan RB juga sebagai juknis penetapan angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas. Dua aturan ini untuk menilai guru dan pengawas jika terpenuhi poinnya. KUM yang disyaratkan untuk naik ke jenjang berikutnya, maka tim penilai angka kredit memproseskan untuk naik pangkat. Semua, itulah penjelasan dari saya tentang langkah-langkah pengajuan jenjang kepangkatan guru. Terima kasih. Sampai di sini videonya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.